Terima kasih Pak Ustadz Laksanopa berkenan untuk kembali mengisi kajian kita di hari Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Sekarang tanggal 5 Zulhijjah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah bisa berkumpul kembali di sini, Pak Ustadz. Nanti ini teman-teman ada yang dari Jawa Tengah, Pak Ustadz gabung. Oh iya, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin kajiannya juga sudah mulai menyebar nih. Alhamdulillah, semoga apa yang kami upayakan ini juga bisa terus berkembang. Amin. Mangga, silakan mungkin langsung aja Pak Ustadz Laksanopa. Ya, saya mohon izin share PowerPoint ya Pak Haji ya. Mangga. Bisa? Ya, bisa. Mangga. Sebentar. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terlalu terang ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia insya Allah. Insya Allah tema yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai Islam pelanjut Millah Ibrahim. Jadi kalau waktunya mencukupi, mudah-mudahan selesai ya hari ini. Kalau tidak mungkin jadi nanti di hari Senin ya Pak ya? Insya Allah hari Senin. Haji. Ya, baik. Tapi mudah-mudahan saya usahakan mungkin selesai ya. Nggak usah terburu-buru Ustadz, yang penting kajiannya bisa Oh iya, siap. Kita punya waktunya soalnya ngepas ya sampai jam 1.30 juga. Mangga Ustadz. Oh iya, baik. Nah, bentar. Kita mulai daripada memahami bahwa tradisi 3 agama besar di dunia ini yang disebut dengan agama Samawi ya. Agama Samawi itu agama Yahudi, Kristen dan Islam, yang mana orang Yahudi sering mengatakan bahwa ketiga ini adalah sebagai Hanahnu Bnei Ab Echad ya. Hanahnu Bnei Ab Echad itu artinya kami adalah anak dari Bapa yang sama gitu. Anak dari satu Bapa, Bapa yang satu. Yaitu merujuk pada pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau orang Yahudi menyebutnya Abraham ya. Abraham alif Hashalom. Nah. Oh mangga ya Bu Haji dari Ujung Berung ya, Bu Haji Erna ikut kajian. Ada juga jamaah dari Istiqomah ya, ini pada ikut jamaah. Alhamdulillah ya, jamaah-jamaah semuanya. Nah baik, kita lihat, misalkan ini ya Pak Haji, bukti bahwa ketiga tradisi agama tersebut menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kita bisa lihat dalam ketiga tradisi agama ini kita akan mendapatkan nama Ibrahim disebut sebagai bentuk penghormatan ya. Misalkan di dalam ritual Islam ini di teks nomor 1 ya, yang paling atas ya, itu adalah sholawat yang sering kita baca di setiap sholat ya.
pada posisi duduk tahiyat. Kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW diikuti dengan nama Nabi Ibrahim ya. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ini menunjukkan betapa pentingnya nama Ibrahim dalam akidah ya umat Islam. Kita sebut berapa kali itu ya di dalam sholat satu hari itu sampai diulang-ulang. Nah, apabila juga merujuk pada literatur, tradisi saudara-saudara kita orang Nasrani ya, orang Kristen. Nah, ini saya kutip di teks yang nomor 2 itu yang ada di tengah ya. Ini dari Injil yang sekarang diakui sebagai Injil ya. Dan ini disebut dengan bahasa Aramaik ya atau bahasa Aram. Kalau santri di pesantren menyebutnya dengan bahasa Suryani ya. Nah, dalam bahasa Suryani sendiri, bahasa ini disebut sebagai Lisono Suryoyo. Lisono Suryoyo itu bahasa Suryani. Ini adalah Injil Matius ya. Injil Mata atau Matius, pasal pertama, ayat pertama, bunyinya seperti ini. Ketaba dilidute, iso mesiho breh David, breh Abraham. Jadi ketaba dilidute, inilah kitab silsilah kelahiran, silsilah keturunan. Iso Mesiho Isa Al-Masih atau Jesus Christ ya. Breh David turunannya Daud, breh Abraham turunannya Ibrahim. Jadi nama Nabi Ibrahim disebut tokoh yang mereka kultuskan, mereka agungkan, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, nasabnya dinisbatkan kepada Ibrahim alaihissalam disebut ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya nama Ibrahim dalam akidah umat Kristiani. Dari yang paling bawah itu saya kutip dari kitab Yahudi ya, yaitu dari Sefer Bereshit. Mohon maaf, ini dari kitab Tanakh ya, Torah, Nevi'im, Veketubim. Yaitu yang disebut dengan Jewish Shema atau sholawat lah, sholawatnya Yahudi begitu. Nah ini sama-sama dibaca dari kanan ya, karena bahasanya satu rumpun. Nah jadi kalau Pak Haji sudah lancar bahasa Arab, lalu ingin mengembangkan bahasa bahasa asing yang lain, nah, bisa dipilih bahasa yang serumpun. Nah ini 3 bahasa ini bahasa yang satu rumpun ya. Yang pertama tadi Lugatul Arabiyah atau bahasa Arab, yang kedua Lugatul Aromiyah. Nah, pakai mim ya, Aromiyah bahasa Aram atau Suryani ya. Yang ketiga ini Lughatul Ibriyah, bahasa Ibrani. Jadi hanya tertukar B dengan M dan posisi B dengan ro saja ya. Arabiyah, Aromiyah kan. B dengan M itu sering tertukar karena satu artikulasi di bibir. Nah, ini kalau ini bahasa Ibriyah, posisi ba dan ro-nya yang tertukar, bahasa Ibriyah. Tapi tentu saja ketiga bahasa ini bukan bukan saling mengutip, tidak begitu ya. Apakah bahasa Arab berasal dari bahasa Ibrani atau bahasa Ibrani dari bahasa Arab? Tidak begitu ya. Yang saya pelajari dari guru-guru bahasa Ibrani saya, itu beliau menjelaskan bahwa ketiga bahasa ini sama-sama merujuk pada bahasa yang lebih kuno, yaitu bahasa Akadia ya, atau Lisanum Akaditum, bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu dipergunakan di daerah Babilonia atau Irak sekarang, yang mana merupakan bahasa lingua franca atau bahasa internasional pada zamannya ya. Jadi kalau di zaman kita sekarang seperti bahasa Inggris begitu. Nah, makanya kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kan hijrah tuh dari Irak ya ke Palestina, lalu juga sempat ke negeri Mesir, lalu sempat ke kota Mekah. Nah, kalau ditanyakan Ibrahim ini berkomunikasi dengan bahasa apa saat itu? Maka jawabannya berkomunikasi dengan bahasa Akadia, karena saat itu bahasa Akadia adalah bahasa internasional atau lingua franca. Nah, ini bahasa Ibrani sholawat ya, sholawat atau doa tradisi Yahudi berbunyi. Nah, ini dibaca dari kanan ya.
Yang huruf pertama dari kanan itu adalah huruf shin. Nah, sama ya, mirip dengan bahasa Arab, mirip dengan huruf hijaiyah. Huruf shin. Kemudian yang kedua ada huruf mem, itu huruf mem ya. Lalu yang ketiga itu huruf ain. Ain itu mirip lam alif dalam bahasa Arab ya. Nah, ini dibaca shema. Shema itu artinya dengarkanlah. Jadi kalau dalam bahasa Arab isma gitu ya. Kalau ini shema, Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkan hei Bani Israel. Allah itu Tuhan kita. Adonai Echad, Allah itu satu. Allah itu tunggal. Velohe Abeteinu, dan juga Tuhannya bapak-bapak kita. Velohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakov. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Nah, itu. Jadi sebetulnya ini Jewish Shema ini dibacakan dengan nada ya, disenandungkan. Jadi kalau orang Yahudi bacanya begini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. He Abraham Belohe. Nada yang saya pelajari dari guru bahasa Ibrani saya ya, Profesor Dr. Menahem Ali. Nah, maka ini pun menyebut nama Ibrahim ya. Saya garis bawahi itu warna merah. Jadi ketiga tradisi Mas Samawi ini dalam ritual pentingnya dan juga dalam kitab sucinya itu menyebut nama. Kita lihat dulu siapakah sebenarnya. Nah, ini pertama saya kumpulkan data dari kitab-kitab tarikh ya. Nah, ini kami di pesantren Ibnu Hajar ya, yang dibina oleh guru kami Al-Ustadz Amin Mukhtar, itu sering mengadakan penelitian-penelitian sejarah. Nah, maka ini data yang kami temukan berdasarkan bimbingan para guru tentang silsilah Nabi Ibrahim. Jadi beliau adalah keturunan Adam dari jalur Sis ya. Yang kita kenalkan putra Adam itu ada Habil, Qabil gitu ya. Nah, bukan dari sana, tetapi dari jalur yang lain. Dari Sis, kata para ahli sejarah, Sis ini menjadi nabi ya. Jadi Nabi Sis alaihissalam. Nah, maka Nabi Sis alaihissalam ini melahirkan Yanis, Yanis melahirkan Koinan, Koinan melahirkan Mahlail, Mahlail melahirkan Yarid, Yarid melahirkan Nabi Idris ya alaihissalam. Kemudian melahirkan Matusaleh, Lamih, dan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, nanti yang menjadi penting bagi kita adalah putra-putra Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa menjadi penting? Karena dari keempat putra ya, Nabi Nuh alaihissalam punya 4 putra, kemudian 1 meninggal karena tenggelam, yang 3 ini nanti melahirkan suku bangsa, ras-ras yang banyak ya, menyebar di seluruh dunia. Dan kita juga nanti bisa mengidentifikasi apakah bangsa Yahudi yang sekarang ada di Israel itu Yahudi asli keturunan Bani Israel atau bukan. Itu dengan cara mengenal gestur ya, gestur atau jenis ras daripada turunan atau jalur ya nasab putra Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang pertama, Nabi Nuh memiliki anak bernama Sem ya. Ini Sem bapak moyangnya orang Timur Tengah. Nah, ciri fisiknya kulitnya merah, rambutnya keriting, hidungnya mancung, matanya bulat ya. Ya seperti orang Arab begitu. Nah, itu Sem. Nanti ada juga saudaranya yang lain, misalkan Ham. Ham itu kulitnya hitam ya, bapak moyangnya orang Afrika, orang Negro. Nah, kemudian ada juga Yafis. Yafis itu ciri kulitnya putih, Pak. Rambutnya pirang, matanya biru tapi sipit. Kata para ahli arkeologi, Yafis itu bapak moyang orang bule dan orang Cina. Nah, pertanyaannya kalau orang Indonesia turunan yang mana? Gitu ya. Pak Haji Dik-Dik ini sepertinya turunan mana ya? Turunan Yafis mungkin ya, karena putih gitu kan. Pak Haji Dik-Dik turunan Yafis. Nah, memang kalau saya lihat dalam buku-buku arkeologi, itu para ahli arkeologi mengklasifikasi
orang Indonesia, ya, apabila yang dimaksud dengan orang Indonesia itu adalah ras Melayu, itu katanya dari turunan Yafis. Nah, dari turunan Yafis yang berkulit putih, rambut pirang, mata biru itu, tapi sudah terkena apa? Sudah mengalami campuran-campuran, ya. Jadi ras Melayu itu dari jalur Yafis, ya. Nah, maka dari Nabi Ibrahim itu bukan dari Ham, bukan dari Yafis, tapi dari Sem. Artinya secara fisik beliau itu seperti orang Arab, ya. Dan nanti sebetulnya Ibrahim melahirkan dua suku bangsa besar. Yang satu adalah bangsa Arab dari jalur Ismail, yang kedua adalah bangsa Bani Israel. Artinya kalau Yahudi itu berasal dari bangsa Bani Israel, maka secara fisik Yahudi itu harus mirip dengan orang Arab. Nah, tetapi kan yang kita perhatikan sekarang, orang-orang Yahudi di Israel ini kenapa tidak seperti orang Arab, ya? Tetapi malah seperti orang bule, ya, seperti orang Barat, orang Eropa. Nah, karena itu suka disebut dengan istilah Yahudi Ashkenazim atau Yahudi Eropa. Nah, apakah mereka itu secara genetika adalah keturunan dari bangsa Bani Israel? Nah, itu memang kajian yang menarik, ya, yang tentu saja tidak bisa dibahas sekarang. Nah, dari Sam ini lahir Arfakhshad. Arfakhshad itu melahirkan Shalih, Shalih kepada Abir, Abir ke Palih, Palih ke Ra'u, Ra'u ke Sarug, Sarug ke Nahur. Nahur melahirkan Tarikh atau bahasa Ibraninya Terah, ya. Ini dikatakan bapaknya Ibrahim yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai Azar, tukang pahat patung. Ada juga ulama ahli tafsir yang menyatakan sosok yang berbeda antara Tarikh dan Azar. Tarikh itu bapaknya, Azar itu pamannya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa Nabi Ibrahim adalah generasi ke-18 turunan Nabi Adam. Sekaligus generasi ke-10 turunan Nabi Nuh, bapak manusia kedua, Noah, ya. Masa hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan beliau diutus kepada kaum Kaldan di negeri Ur, ya, di Babylon, atau sekarang yang disebut dengan negeri Irak. Nah, jadi Ibrahim itu orang Irak, Pak. Nah, maka nanti dari jalur Ismail alaihissalam, ya, karena Nabi Ibrahim menikahi Siti Hagar atau Siti Hajar. Dan Siti Hajar itu bukan budak, ya. Nah, kita sering mendengar di buku-buku sejarah waktu SD dulu, Ibrahim menikahi budak hitam dari Mesir. Nah, itu Hajar itu bukan budak, ya. Kita bisa merujuk pada sumber literatur Islam, juga bisa merujuk pada literatur Yahudi, bahwa kedua literatur ini dalam dua tradisi besar agama Samawi menyebutkan Hajar itu bukan budak, ya. Nah, di dalam sejarah Islam, ya, kitab-kitab sejarah Islam, Siti Hajar itu disebut sebagai khodimah. Nah, khodimah ini kan berbeda dengan abdah, ya, abdah, ya, atau mu'tikoh, ya, yang artinya hamba sahaya. Khodimah itu bukan hamba sahaya tetapi pelayan. Jadi orangnya merdeka, cuma pekerjaannya sebagai pembantu, gitu, ya, pelayan, ya, membantu Siti Sarah waktu itu karena memang dihadiahkan oleh Raja Mesir di zaman Nabi Ibrahim, yang mana dikatakan dalam sumber sejarah Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengatakan Hajar itu putri daripada Raja Mesir. Jadi putri Raja Mesir yang ada di zaman Nabi Ibrahim, ya. Jadi wanita terhormat. Nah, Hagar melahirkan Ismail, Ismail nanti melahirkan bangsa Arab, ya, ketika menikahi bercampur dengan orang-orang Arab dari Yaman, suku Jurhum. Nah, tetapi dari jalur Sarah, ya, Siti Sarah alaihissalam melahirkan Ishak, dan Ishak menikahi perempuan bernama Ribqah binti Azar, atau orang Barat menyebutnya Rebeka, ya, Siti Ribqah. Nanti melahirkan dua putra kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, ini, ya. Nah, disebut Yakub karena secara bahasa artinya tumit. Nah, tumit, ya, kaki tumit. Karena Nabi Yakub ketika lahir tumitnya nyangkut di tumitnya Esau, ya, ini kembarnya. Nah, maka diberi nama Yakub, si tumit, gitu, Pak. Kalau Ismail itu Tuhan mendengarkan, ya. Mendengarkan doa Ibrahim ingin punya anak. Atau ada juga mengatakan anak ini akan mendengarkan Tuhan. Dari kata Yeshma artinya mendengar, dan Il itu artinya Tuhan. Kalau Ishak, ya, dari kata sohak artinya tertawa.
ya, tertawa karena Siti Sarah merasa geli ketika dikatakan oleh malaikat beliau akan melahirkan di waktu usia tua. Nah, bisa kita lihat ini jalur Bani Israel ya. Jalur Bani Israel, Nabi Yakub nanti menikahi Siti Lea dan Rahel, ya. Kemudian punya hamba sahaya. Nah, kalau ini hamba sahaya ya, Bilha dan Zilfa. Dari 4 perempuan ini Yakub memiliki putra 12, yang mana semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki, dan setiap satu orang putra Yakub itu melahirkan satu suku bangsa. Nah, yang disebut dengan satu misalkan dari putra yang bernama Ruben melahirkan suku bangsa Rubini. Simon melahirkan suku bangsa Simeoni. Lalu ketiga Lewi melahirkan suku bangsa Lewiyah. Dari sini Nabi Musa dan Nabi Harun lahir. Yang keempat Yudah atau Yahud melahirkan suku bangsa Yahudi. Jadi Nabi Musa alaihissalam yang diagungkan oleh orang Yahudi, mereka menyebutnya Moshe. Moshe Rabenu alaih shalom, atau Musa guru kami ya alaihissalam, itu bukan orang Yahudi. Nabi Musa itu bukan orang Yahudi, tapi orang Lewi. Nah, kemudian ada Dan ya nomor 5 itu melahirkan suku bangsa Dani, Naftal melahirkan suku bangsa Naftali, Zad melahirkan suku bangsa Zadiani, Asher melahirkan Asheri, Issakhar melahirkan suku bangsa Issakharia, Zabulon melahirkan suku bangsa Zabulani, lalu ada Nabi Yusuf, nabi yang ganteng gitu ya. Melahirkan suku bangsa Eosofi, nanti pecah jadi 2 suku bangsa, Efraim dan Manise ya, suku Manise dan Efraim. Nanti dari turunan Yusuf ini muncul Nabi Yusha bin Nun. Nah, muridnya Nabi Musa alaihissalam ya, yang bernama Nabi Yosua. Orang Kristen menyebutnya Joshua. Karena itu Yahudi dalam bahasa Inggris disebut Jewish, artinya orang-orang Joshua ya, Jewish people. Lalu yang terakhir Bunyamin, melahirkan suku bangsa Benyamin. 12 suku bangsa ini, bayangkan itu seperti 12 RW gitu Pak ya. Nah, ini 12 RW tergabung dalam satu desa gitu ya. Nah, ini masyarakat satu desa ya di Yerusalem, disebut anak keturunan Yakub yang bergelar Israel, maka disebut Bani Israel. Ini turunan Nabi Ibrahim. Nah, maka dari Bani Israel dan bangsa Arab ini melahirkan 3 agama samawi, tadi Yahudi, Nasrani, dan Islam, yang mana ketiga-tiganya mengakui Ibrahim sebagai bapak iman mereka. Nah, ini Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 140, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab kanuhu dan au nasoro. Ataukah kamu, hei ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani, gitu ya. Lalu dijawab langsung oleh Allah di surah Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi dia adalah orang yang berakidah benar, berakidah lurus, musliman yang berserah diri. Nah, ada juga yang suka mengatakan musliman dia itu orang Islam gitu ya. Jadi kalau Ibrahim disebut apakah Ibrahim itu orang Islam? Betul, tetapi bukan yang dimaksud itu Islam dalam syariat Nabi Muhammad ya. Tetapi Islam pada zaman Nabi Ibrahim gitu. Ya, musliman di sini maksudnya begitu. Jadi orang yang berserah diri, wa makana minal musyrikin, dan bukan dari golongan orang-orang musyrik. Seperti kalian, hei Yahudi dan Nasrani, begitu maksudnya. Nah, maka karena Nabi Ibrahim itu, satu lagi ya, ada di surah Al-Baqarah ayat ke-124. Maaf ini tidak tercantum ya. Jadi mohon dicatat kalau ada yang mencatat, Al-Baqarah 124 juga menyebut Ibrahim diberikan pangkat ketiga selain Nabi dan Rasul. Jadi pangkat pertamanya Nabi, pangkat keduanya Rasul, yang ketiga beliau diangkat sebagai imam. Ya. Jadi Allah berfirman, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin.
Allah berfirman, kami uji ya, atau telah diuji. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya ya, dengan beberapa kalimat, maksudnya perintah dan larangan. Lalu disempurnakan. Setelah itu Allah berfirman, inni ja'iluka linasi imaman. Aku akan menjadikan kamu, hai Ibrahim, sebagai imam bagi orang-orang, bagi manusia. Nah, maka karena Nabi Ibrahim itu posisinya sebagai imam, kalau pangkat itu kan kaitannya dengan tugas ya. Pak Haji Dik-Dik ini punya pangkat ya, gitu kan, di perusahaan, artinya kan punya tugas. Nah, jadi kalau Nabi, Rasul, dan Imam, itu pangkatnya 3. Tetapi kalau berbicara gelar julukan, itu 1 ya. Ibrahim itu bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kalau pangkat 3, Imam. Yang ketiga itu Imam. Kalau Nabi Ibrahim itu posisinya sebagai imam, sedangkan manusia setelahnya itu otomatis menjadi makmum, maka seperti di dalam sholat berjamaah, tugas makmum adalah mengikuti imam, gitu ya. Nah, karena itu Nabi Ibrahim sebagai imam harus bisa diikuti. Harus ajarannya itu tidak boleh kadaluarsa, tidak boleh lekang oleh waktu, harus bisa dilestarikan. Karena itu Allah lestarikan ajarannya yang kita kenal dengan istilah millah Ibrahim. Ini dipertahankan dari mulai dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai kepada zaman Nabi Muhammad SAW dan terus sampai ke akhir zaman ya. Nah, kita mengenal dengan istilah millah Ibrahim. Mohon maaf ini. Nah, apa saja millah Ibrahim itu? Nah, bisa kita lihat ini ya. Millah Ibrahim itu yang pertama misalkan ibadah khitan. Nah, ibadah khitan, kemudian ibadah itikaf juga sama ya. Membangun masjid, lalu ibadah haji, ibadah kurban. Ini millah Ibrahim yang terkenal. Nah, apabila kita ingin menilai atau mengkaji ya, di antara 3 tradisi agama samawi tadi, manakah agama yang masih konsisten melaksanakan millah Ibrahim? Karena ketiga agama ini sama-sama mengklaim atau mengaku bahwa agama mereka adalah turunan imannya Ibrahim, seperti tadi dikatakan oleh Al-Quran. Nah, apabila kita lihat ya, dari mulai millah yang pertama. Oh, ini lewat saja ya. Nanti kita bisa membongkar dosa-dosa ahli kitab ya. Ketika mereka sudah tidak lagi mengindahkan atau menghiraukan millah Ibrahim tersebut. Karena dosa ini disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 bahwa mereka dimurkai oleh Allah karena dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu kufur kepada ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq, dan mereka membunuh para nabi dengan jalan yang tidak hak ya. Nah, baik kita masuk kepada millah Ibrahim yang pertama. Millah Ibrahim yang pertama adalah ibadah khitan. Nabi Muhammad SAW rahimahullah, hadisnya diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam ba'da samanina sannatan wahtatana bil qadum. Kata Nabi, Ibrahim alaihi salam berkhitan setelah usia 8 kodum, pakai kampak gitu Pak, di hitannya. Nah, ini tergantung cara baca ya. Kalau bil kudum itu di satu tempat bernama kudum gitu. Ya, kalau bil kodum pakai kampak. Nah, apakah kita kaget mendengar bahwa Nabi Ibrahim ini dihitan di usia 80 tahun? Kalau kita merujuk pada data sejarah, dikatakan bahwa Ibrahim alaihissalam itu ketika wafat usianya mencapai 175 tahun. Ada juga yang mengatakan 270 tahun. Kalau saya ambil yang paling panjang ya 270 tahun. Misalkan, maka
putus Pak Ustadz. Tahun itu kan baru 1/3 ya. Betul ya, baru 1/3. Jadi kalau di zaman lo, ya mungkin masih berumur 20. Lihat juga ibadah kita dalam literatur Yahudi dan Kristen. Ini sebagai informasi tambahan ya, sekilas info, bahwa kitab suci yang dipakai oleh tradisi Yahudi dan tradisi Kristiani, itu Bapak dan Ibu harus bisa membedakan ya. Jadi yang disebut dengan Bible itu adalah kitab suci merujuk pada tradisi Kristen biasanya. Karena orang Yahudi menyebut kitab suci mereka dengan istilah Tanakh. Tanakh itu singkatan ya. Nah, ini Tanakh itu singkatan, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketubim. Disingkat Tanakh ya. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah itu kitab Torah Nabi Musa. Nevi'im itu kitab-kitab para nabi Bani Israel. Dan Ketubim itu kitab-kitab tambahan. Nanti di Ketubim ini ada kitab Zaburnya Nabi Daud ya, yang disebut dengan kitab Mazmur ya, atau orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehillim. Jadi orang Yahudi menyebut Sefer Tehillim, orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor, orang Islam menyebutnya Zabur. Itu ada di Ketubim. Nah, kalau Torah ini hanya 5 surat ya, 5 kitab lah. Orang Yahudi menyebutnya Sefer ya, surah itu Sefer. Jadi Torah itu hanya ada 5. Yang pertama Sefer Bereshit, yang kedua Sefer Shemot, yang ketiga Sefer Wayikra, yang keempat Sefer Bamidbar, dan yang kelima Sefer Devarim. Jadi pakai bahasa Ibrani asli. Nah, kalau orang-orang Kristen misalkan khususnya di Indonesia itu menyebutnya pakai terjemahan, bukan Sefer Bereshit tapi kitab Kejadian gitu ya. Tidak Sefer Shemot, tapi kitab Keluaran. Sefer Wayikra itu kitab Imamat, Sefer Bamidbar itu kitab Bilangan, dan Sefer Devarim itu kitab Ulangan. Jadi kalau orang-orang Kristen di Indonesia, mereka akrab dengan terjemahan, ya, tidak akrab dengan bahasa asli. Begitu menurut para ahli teologi. Tetapi kalau orang Islam, kita ini sama dengan Yahudi, akrab bahasa asli. Kalau Bapak dan Ibu membaca Quran kan membaca teks aslinya. Dan kalau kita membeli kitab Al-Quran terjemah sekalipun, pasti di dalamnya ada teks asli, bukan hanya terjemahan. Jadi kita ini akrab dengan bahasa asli. Kalau orang Kristen akrab dengan terjemahan, tidak tahu bahasa asli. Kalau Bapak dan Ibu akrab bahasa asli, tidak tahu terjemahnya, kan begitu. Apal terjemah nak. Nah, sementara itu ya, kitab Torah, Nevi'im, dan Ketubim ini masuk pada Bible ya, diadopsi oleh tradisi Kristiani dengan sedikit perbedaan jumlah surat yang mereka sebut sebagai perjanjian lama gitu. Ya, Old Testament atau perjanjian lama. Sebetulnya orang Yahudi tidak suka disebut perjanjian lama kitab sucinya. Mereka menyebutnya dengan istilah Tanakh ya. Nah, maka kalau kitab suci orang Kristen ada perjanjian lama ya, kemudian setelah itu ada New Testament, ada perjanjian baru, dan juga ada surat-surat Paulus ya yang mereka anggap sebagai rasul. Rasul Paulus ini mengirimkan surat yang ironisnya isinya itu bertentangan dengan perjanjian baru, bertentangan dengan perjanjian lama gitu ya. Contoh, sebagai contoh ini dalam kasus ibadah hitan ya. Karena supaya tidak dianggap saya berbicara sembarangan, bisa kita lihat nih bagaimana surat-surat Paulus itu merubah New Testament dan Old Testament ya. Jadi merusak ajaran Nabi Isa itu sendiri. Nah, misalkan kita lihat dulu dalam Old Testament atau perjanjian lama ya, yang orang Yahudi menyebutnya kitab Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, ini gambar kitabnya ya. Saya punya di rumah ya dengan menggunakan bahasa asli, bahasa Ibrani, Tanakh ya. Tanakh. Nah, ini sudah ada terjemahan ya. Dari Ibrani ke Inggris, dari Ibrani ke Indonesia sudah ada. Saya pun punya di rumah itu yang terjemahan Ibrani Indonesia ya. Bisa dibeli di Jakarta ya. Itu bisa beli pesan online. Nah, maka di Sefer Bereshit berarti kitab yang pertama, kitab Kejadian ya. Pasal ke-17 ayat 9 dan 10. Nih. Nah, bisa dilihat ya, ini ada tulisannya ya. Mohon maaf.
Nah, ini. Baik. Jadi dibaca dari sebelah kanan seperti biasa ya. Itu berbunyi Vayeomer Elohim el Abraham, dan Tuhan berfirman kepada Abraham, Ve'atah et beriti tishemor atah bejar eha atarih. Nah, ini gagahnya banyak bahasana. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, ya. Atah bejar eha, engkau dan keturunanmu, atarih turun temurun, ya. Lidorotam, ya. Zot veriti asher tishemero beni benichem. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu. Vebein zerecha aterih, dan juga bagi keturunanmu turun-temurun. Apa perjanjian itu? Himolakem kal zakar. Setiap laki-laki harus disunat. Nah, gitu ya. Jadi perjanjian Allah kepada Abraham bahwa setiap laki-laki itu harus disunat. Harus dihitan. Jadi ada perintahnya ya kepada Nabi Ibrahim, sama dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, ya. Jadi Nabi Ibrahim disebut oleh para ulama sebagai nabi pertama yang menerima perintah ibadah khitan, gitu, Pak. Nah, ini juga saya kutip dari kitab literatur Nasrani yang tadi kita sebut sebagai New Testament. Sebetulnya kalau berbicara tentang bahasa asli perjanjian baru, kita akan menemukan ada dua bahasa yang saling saling mengklaim atau saling mengakui. Yang pertama ada bahasa Aram yang tadi saya kutip ya di Matius 1 ayat 1 tentang Vreh David, Vreh Abraham. Itu bahasa Aramaik. Tetapi kita akan temukan lagi bahasa lain yang mengaku sebagai bahasa asli perjanjian baru. Itu adalah bahasa Yunani kuno. Jadi dua bahasa ini sebetulnya seperti berebut ya, berebut pengakuan bahwa bahasa Yunani mengatakan kami ini bahasa asli Injil, ya. Aramaik itu yang terjemahan. Nah, sedangkan komunitas Kristen Ortodoks yang memakai bahasa Suryani, bahasa Aramaik mengatakan kitab kami yang asli, orang Yunani itu yang terjemahan kitab Yunani. Sejak kapan Yesus Kristus datang ke Yunani, kan begitu. Nah, ini jadi tidak akur, biarkan ini menjadi masalah mereka ya, bukan urusan kita ya, kita tidak berhak untuk ikut campur. Makanya saya kutip dua-duanya. Jadi kalau di gambar yang paling atas itu bahasa Aram. Nah, ini Pak Haji bisa lihat ya, bahasa Aram itu tulisannya seperti itu. Jadi mirip-mirip bahasa Arab ya. Mirip bahasa Arab ya. Jadi disambung, tulisannya disambung. Nah, ini yang disebut dengan teks Peshitta. Teks Peshitta itu Injil berbahasa Aram ya. Jadi ada istilah-istilah tersendiri. Kalau Injil berbahasa Aram disebut teks Peshitta. Kalau nanti Injil berbahasa Yunani disebut ada Septuaginta atau terjemahan Vulgata ya. Kalau kitab Yahudi berbahasa Ibrani itu disebut dengan teks Masoret atau teks Masorah. Nah, maka di dalam Injil Lukas ya, di Injil Lukas ya, itu disebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di pasal kedua ayat ke-21 dikatakan beliau juga dihitan. Nah, jadi Yesus Kristus itu juga disunat ya, disunat. Nah, ini ayatnya. Jadi dikatakan dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat ya, harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, sebetulnya ini ejaan Yunani ya, Yesus itu. Kalau pakai ejaan bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, itu ejaannya Yeshu. Yeshu Hanotsri. Kalau orang Yahudi menyebutnya Yeshu. Hanotsri dari Nazaret. Jadi Yesu dari Nazaret, Hanotsri. Kalau orang Kristen dengan menggunakan bahasa Arab diberi nama ya, bayi itu dengan nama Yesu, lalu dihitan.
Nama Yesus itu adalah nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, ini dikatakan berarti Nabi Isa alaihissalam itu dihitan pada usia ke 8 hari ya, pada usia 8 hari. Jadi masih kecil sudah disunat karena mengikuti milah Ibrahim, begitu ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Saya cari-cari riwayat yang menjelaskan langsung apakah Nabi Muhammad itu dihitan atau bagaimana. Itu tidak ditemukan ya, yang secara jelas. Tetapi saya menemukan ada kitab sejarah. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ya, ikhwatu iman sekalian, ada yang tahu ya, ada yang juga mengenal kitab ini, namanya kitab Al-Barjanji. Nah, suka ada ya yang sering membaca Al-Barjanji gitu ya. Nah, Al-Barjanji itu ya, Al-Barjanji itu kitab sejarah, Pak ya. Karena itu kalau membaca Al-Barjanji harusnya dipahami isinya, dipahami maknanya. Jadi bukan hanya disenandungkan, karena itu kan kitab yang disusun dengan gaya bahasa syair ya, seperti puisi sajak gitu kan, ada langgam khusus. Nah, menurut Syekh Al-Barjanji, kalimatnya itu begini. Khotanahu jadduhu sab'a layalin sawiya gitu ya. Dan telah menghitannya kakeknya. Nah, berarti kakeknya ini siapa? Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib telah menghitan Muhammad pada usia ke-7 hari. Nah, 7 malam gitu kan. Pada usia 7 malam dengan sempurna. Nah, maka disebutkan dalam Tarikh Barzanji bahwa Nabi Muhammad SAW itu dihitan oleh sang kakek. Nanti saya sedang meneliti tentang identitas Abdul Muthalib ini. Yang saya yang saya curigai ya, dan saya menaruh minat kepadanya, bahwa Abdul Muthalib ini kenapa beliau memberi nama Nabi kita ini Muhammad. Itu satu ya. Kenapa Nabi diberi nama Muhammad? Karena menurut para ulama ahli bahasa, para ulama ahli tafsir, ahli tarikh, Muhammad itu bukan nama orang Arab. Jadi Muhammad itu bukan nama yang dipakai di Jazirah Arab ya, khususnya ya di Hijaz ya, di Mekah Madinah. Nah, tidak ada orang yang bernama Muhammad sebelum dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi itu memakai nama ini, lalu beliau menjadi Rasul, menjadi tokoh ya. Nah, setelah beliau wafat, maka berbondong-bondong orang menggunakan nama Muhammad. Nah, jadi kan kalau kita mengkaji ada nama di dalam bahasa Arab itu ada nama yang aribah, Arab asli, ada juga yang musta'ribah, gitu kan? Musta'ribah itu yang terarabkan, yang diserap gitu ya, diserap oleh bahasa Arab. Nah, para ulama ahli tafsir, silahkan Bapak dan Ibu cek sendiri di kitab-kitab tafsir, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini nama Arab, tidak ada. Semuanya mengatakan nama asing ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan yang memberi nama ini adalah kakek Nabi Abdul Muthalib, dari mana Abdul Muthalib itu mendapat inisiatif ya memberi nama dengan nama Muhammad. Nah, itu yang sedang dikaji. Jadi nanti kita harus membaca juga kitab-kitab Yahudi ya, kitab Yahudi, kitab Nasrani, yang konon katanya ada ayat-ayat di dalamnya yang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu ada hadis nih. Ada hadis dari Jabir ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dikatakan aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengakikahi. Siapa yang diakikahi itu? Anil Hasan wal Husain ya. Dari Hasan dan Husain. Ini cucu beliau ya. Radhiyallahu anhuma, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya. Wa khotanahuma li sab'ati ayamin, dan menghitan keduanya pada hari ke-7 ya, li sab'ati ayamin itu pada hari ke-7. Nah, ini menjadi dalil berarti Nabi Muhammad SAW pun ya
mengamalkan milah Ibrahim dan beliau pun dihitan, lalu juga beliau menghitan cucu-cucunya karena masih semenjak kecil ya, dihitannya 7 hari karena mengikuti milah Ibrahim. Jadi Nabi Isa ya dihitan 8 hari, Nabi Muhammad pun menghitan 7 hari, dihitan 7 hari ya. Kalau Nabi Ibrahim itu 80 tahun gitu ya, 80 tahun. Nah, itu. Nah, mari kita lihat ini yang saya maksud ya, kenapa surat-surat Paulus itu berbeda isinya. Bahkan bertentangan dengan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Tapi tentu saja tidak bermaksud melecehkan ya. Ini hanya kita mengkaji secara akademik. Mengkaji secara akademik apa yang tercantum di dalam dokumen kitab suci. Nah, misalkan kalau kita tanyakan hukum berhitan ya. Apa sebetulnya hukum hitan itu, Pak? Hukum disunat itu apakah wajib atau bagaimana? Untuk umat Islam ya. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat Imam Muslim, itu ada sabda Nabi mengatakan al-khitan sunnatun lirrajul. Ya, Nabi mengatakan al-khitan sunnatun lirrajul. Khitan itu sunnah bagi laki-laki. Jadi hukumnya sunnah sebetulnya. Cuma para ulama ahli fikih menjelaskan sunnahnya itu sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dianjurkan, sedikit memaksa begitu. Nah, jadi untuk umat Islam, kita ini ibadah hitan itu sunnah muakkadah. Tetapi karena kita menghormati dan melestarikan milah Ibrahim, maka seolah-olah terasa wajib ya. So, kalau misalkan ibu, bapak memiliki anak laki-laki yang sudah bisa lari-lari ya, sudah bisa bermain ke sana kemari tapi belum dihitan, kan rasanya masih was-was ya, belum tenang. Karena seperti ada punya hutang begitu. Nah, tetapi bagaimana hukumnya dalam tradisi Yahudi dan Nasrani? Mari kita lihat. Yang pertama saya kutip ini tanpa mencantumkan bahasa aslinya ya, karena tidak cukup ini halamannya. Di Sefer Bereshit ya, kitab yang pertama tadi, kitab Kejadian, pasal 17 ayat 14. Nah, dikatakan dan orang yang tidak disunat. Nah, ini ya. Yakni laki-laki yang tidak dikerat itu dikerut kalau bahasa Sunda. Dikerat kulit khatannya, tidak dipotong, ya, tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku, begitu. Jadi bagi orang Yahudi, ya, kenapa mereka sangat memperhatikan ibadah hitan? Karena kalau tidak dihitan, hukumnya adalah dilenyapkan. Dilenyapkan itu bagaimana ya? Ya, saya juga kurang tahu, harus ditanyakan kepada Rabi Yahudi. Sedangkan dalam kitab Injil, nah ini kebetulan saya di rumah punya Injil Barnabas. Injil yang tidak diakui tapi ya oleh gereja Katolik, oleh gereja Kristen sekarang, ya tidak boleh dibaca karena isinya bertentangan dengan Injil yang ada. Tetapi kalau kita baca dalam Injil Barnabas, ya dikatakan bahwa Yesus menjawab, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari orang yang tidak bersunat. Manusia yang tidak menyunat tubuhnya akan aku cerai-beraikan dia dari kalangan keluargaku untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus berkata, tinggalkan ketakutan itu, orang yang tidak mengerat kulupnya atau tidak dihitan, karena dia diharamkan dari surga Firdaus. Wah. Jadi tidak masuk surga karena lebih hina daripada seekor anjing. Nah, akan tetapi kalau kita lihat surat-surat yang ada di dalam Bible yang diakui sekarang, misalkan dalam surat-surat Paulus ini yang tadi saya sebut ya, Paulus ini, Rasul Paulus, ya orang Kristen menyebutnya begitu. Di kitab Galatia, ini kitab Galatia ya dinamakan kitab Galatia karena isinya adalah surat Paulus kepada orang-orang di Galatia. Gitu ya. Di pasal kelima ayat kedua, Paulus mengatakan begini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, ya berhitan, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu, gitu. Oh ya, 10 menit lagi ya, Pak Haji ya. Baik. Nah ini apa namanya? Jadi bingung kan? Kenapa bingung?
ya mengamalkannya harus seperti apa? Karena di perjanjian lama di dalam tanah Torah Nevi'im Makatuvim ada perintahnya dari Tuhan kepada Abraham. Tapi di perjanjian baru, saya kutip ini dalam Injil Barnabas, tadi ada ancaman. Kalau di perjanjian baru tadi di Injil Lukas disebut Yesus dihitan pada usia 8 hari. Ada contohnya dalam pengamalan. Jadi perintahnya ada, contohnya juga ada. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab Paulus, surat-surat Paulus di pasal Galatia ini ada larangannya. Jadi bagaimana mengamalkannya? Perintahnya ada secara kauliyah tadi ya, lalu contohnya juga ada secara fi'liyah, tetapi sekarang larangannya pun ada. Nah ini ya, saya juga tidak tahu, karena itu kalau kita tanyakan kepada orang Yahudi itu masih berhitan sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat orang Kristen, terutama Kristen Katolik, Protestan seperti itu, mereka sudah tidak berhitan lagi. Mereka mengatakan kami ini sudah dihitan secara maknawi, gitu ya, secara batin, dihitan secara batin ketika dibaptis begitu. Nah, sudah ya. Jadi karena 10 menit lagi masih ada waktu, masih maju tuh Pak Haji, atau ada tanya jawab? Masih maju dulu. Lanjut 7. Kenapa? Maju, lanjut dulu sebentar lagi ya. Lanjut, Ustaz. Ya, baik. Baik. Nah, yang kedua ini tentang membangun masjid. Saya cepat saja ya, karena ini tidak terlalu rumit. Yang rumit itu nanti ibadah haji dan kurban. Itu yang harus kita ungkap secara detail, menarik ya. Nah, kalau membangun masjid ini kita tahu dalam surah Ali Imran ayat 96-97, Allah Subhanahu wa taala mengatakan masjid yang pertama kali dibangun ya, itu yang ada di kota Bakkah, kan begitu. Inna awala baitin wudi alina saladi bi Bakkah, ada di Bakkah. Bakkah itu di mana? Mubarokan wahudan lil alamin, kota yang penuh berkah dan petunjuk bagi semesta alam. Apa petunjuknya? Fihi ayatun bayinatun, padanya ada tanda yang jelas. Makomu Ibrahim, ada makom tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di seluruh dunia ini makom Ibrahim hanya ada satu, yaitu yang ada di kota Mekah. Nah, apakah Bakkah di sini adalah yang kita sebut sebagai Mekah sekarang? Karena Allah menyebutkan waman dakholahu kana aminan, barang siapa yang masuk ke kota itu akan aman ya, tidak boleh ada kekerasan, pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Nah, maka misteri kota Bakkah ini menjadi petunjuk penting. Nah, saya jelaskan kemarin di episode yang lalu, di pertemuan yang lalu, tentang mukjizat Al-Quran dalam kajian kebahasaan. Bagaimana Al-Quran itu mampu menjelaskan isyarat-isyarat keilmuan, gitu ya. Nah, ini juga isyarat satu kosakata ini. Jadi Bakkah ya, ini menjadi misteri. Saya jawab dari 3 sudut pandang. Yang pertama ahli tarikh, ahli sejarah, kemudian ahli bahasa dan ahli tafsir terkait hikmah kenapa ada nama Bakkah. Yang pertama ahli tarikh. Ahli tarikh itu mengatakan bahwa Bakkah adalah nama kuno kota Mekah. Nah, Bakkah ini nama kuno kota Mekah. Jadi dulunya bernama Bakkah, kemudian menjadi Mekah. Menurut ahli bahasa, kenapa dari Bakkah berubah jadi Mekah? Nah, karena satu makhraj, satu artikulasi di bibir. Seperti tadi Arabiyah dengan Aromiyah. Ba dengan mim itu kan mau diusyafatain, keluar dari bibir ya. Ada 4 huruf yang keluar dari bibir, ba, mim, waw, dan fa, gitu kan. Ini disebut dengan 4 huruf labium. Dalam bahasa Latin, labium artinya bibir. Maka sering tertukar. Ya, seperti kalau di kita teng baja jadi teng wajah, gitu ya. Nah, kemudian wanita itu dari bahasa Latin bonito, jadi banat, bintun, binti kalau dalam bahasa Arab jadi wanita. Itu memang sering tertukar. Nah, tetapi menjadi menarik di sini bahwa kenapa ketika Allah menyebutkan kata Bakkah di dalam Ali Imran, tetapi kita bisa temukan di dalam surat yang lain Allah bahkan menyebut Mekah gitu, Pak. Contoh misalkan surat Al-Fat ya, surat Al-Fat ayat ke-24 kalau tidak salah. Itu Allah menyebutnya dengan nama Mekah ya. Oh, saya tidak cantumkan ya ayatnya di sini ya, tidak apa-apalah.
Jadi di surat Al-Fat ayat 24 ya, mohon dicatat. Itu Allah menyebutnya Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, memang kota itu sudah tidak disebut Bakkah. Jadi Nabi sendiri menyebutnya dengan istilah Mekah. Nah, lalu para ahli sejarah sepakat itu adalah nama kunonya, dan para ahli bahasa juga menyebutkan analisa secara linguistik, ya, kajian linguistik, memang dari B itu tertukar dengan M karena satu artikulasi di bibir. Nah, sekarang hikmahnya, ini tugas ulama ahli tafsir. Hikmahnya apa? Kenapa Allah memperkenalkan dua versi nama kota Mekah? Berarti di dalam Quran kita diajarkan oleh Allah nama Mekah itu ada dua, ada Mekah, ada Bakkah, gitu ya. Nah, ternyata ketika dikonfirmasi kenapa para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa loh ini kelewat ya, mohon maaf, mana kitab Mazmurnya ini? Bahwa ternyata dalam kitab Yahudi itu masih tercantum nama Mekah. Wah, sudah tidak ada ya. Mohon maaf nih lupa dicantumkan. Jadi kalau kita buka kitab Mazmur, kitabnya Nabi Daud alaihissalam, maka di dalam kitab Mazmur itu ada disebut lembah Bakkah gitu ya. Nah, lembah Bakkah, lembah yang bermata air gitu. Jadi artinya Bakkah itu memang dikenal dari zaman dulu. Di dalam kitab Nabi Daud pun ya, kota itu disebut Bakkah. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai penutup ya, saya juga ini sebagai penutup ya. Ini masjid yang dibangun setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram. Ini Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam secara sederhana, lalu nanti dibangun kembali, direnovasi ulang oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau kita datang ke Yerusalem melihat Al-Aqsa, kita kan bingung sebetulnya masjid mana yang dimaksud dengan Al-Aqsa itu. Karena di sini ada 3 bangunan kan, ada masjid yang kubahnya emas, ada masjid yang kubahnya hijau, keabu-abuan itu, ada juga nanti masjid burok ya. Jadi ada tiga masjid. Kemudian ada tembok ratapan Yahudi di sana itu, dan katanya ada gereja kecil. Jadi ada 3 tempat beribadah 3 agama. Nah, sebetulnya yang disebut dengan Al-Aqsa itu bukan bangunan yang saya sebutkan tadi. Ya, saya ikut kuliah online ya, kajian mahasiswa dari Oxford University yang mengkaji tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Al-Aqsa itu adalah kompleks ya, kompleks ini wilayah kompleks yang dibatasi dengan benteng itu. Jadi yang di dalamnya ada Masjid Kubah emas, Masjid Kubah hijau, lalu Masjid burok. Masjid Kubah emas ini kan disebut the Dome of Rock atau Masjid Kubah Sokhro. Kemudian ada Masjid Kibli ya, yang kubah hijau itu sebetulnya Masjid Kibli itu. Masjid Kibli, lalu ada Masjid burok yang kecil di pinggir itu. Lalu ada tembok ratapan Yahudi. Nah, inilah satu komplek Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu besar sekali dulu itu ya, di zaman Nabi Sulaiman. Nah, lalu manakah yang dijadikan kiblat oleh orang Yahudi? Itu terdapat di bawah kubah yang berwarna emas itu. Makanya disebut the Dome of Rock ya. Dome of Rock itu kubah batu. Jadi di bawahnya itu ada batu suci. Nah, ini batu suci yang dimaksud. Nah, orang Yahudi menyebutnya dengan istilah Hastiyah gitu ya. Event Hastiyah. Nah, event Hastiyah itu ini. Jadi di bawah Masjid the Dome of Rock, Masjid Kubah emas itu ada batu tepat di tengahnya. Jadi kalau kita masuk ke masjid sana seperti kue donat gitu Pak ya, kita bisa keliling. Nah, dulu umat Islam pun berkiblat ke sini. Jadi batu sucinya itu ini. Dan Nabi Muhammad SAW dulu pergi Isra Mi'raj dengan menginjak batu itu. Jadi batunya besar seperti panggung begitu, ya. Jadi ini menjadi unik Pak, karena ini kiblat pertama kita ya. Jadi kalau sekarang di Mekah yang tadi Bakkah itu ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Hajar Aswad, gitu ya. Nah, itu kiblat kita sekarang. Tetapi kalau dulu di Yerusalem ada Masjid Al-Aqsa dan di dalamnya ada Even Hastiyah. Jadi sama-sama batu suci.
Nah, mana buktinya kita ini berkiblat kepada Hajar Aswad sebetulnya? Nah, ini terbukti ketika kita datang ke Masjid Haram, kita menghadap ke Ka'bah, tapi kalau kita masuk ke bangunan Ka'bah, kan Ka'bah itu persegi 4 ada pintunya ya. Kita masuk ke dalamnya, kalau kita sholat di dalam bangunan Ka'bah, pertanyaannya menghadap kemana kita sholat? Nah, itu kan ada riwayat menjelaskan kita menghadap ke sudut yang ada Hajar Aswad. Gitu. Jadi bagi yang sholat di belakang Ka'bah, di dalam bangunan Ka'bah menghadap ke Hajar Aswad, ini menunjukkan kita ini berkiblat ke batu suci. Ya, sebagaimana orang Yahudi berkiblat ke batu suci Eben Hastiyah. Nah, sudah ya. Sekian dulu yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah dilanjutlah ya hari Senin ya. Nanti diinformasikan kembali ya Pak Haji ya. Ya. Jadi baru ke pembangunan masjid ya. Nah, baik silakan kalau ada ya selanjutnya saya kembalikan kepada host ya Pak Haji, silakan. Atur nuhun, terima kasih Pak Ustadz. Ini yang ikut kajian banyak ya, 102 orang sekarang Pak Haji. Ya hadir. Alhamdulillah. Sama Pak. Ya, ya. Alhamdulillah. Wah, Pak Haji Welid ini dari Ya, Pak Haji Welid dari Antapani, Setra Dago. Alhamdulillah, ini orang tua saya di Antapani. Ya, Pak Haji hatur nuhun. Iya, alhamdulillah rabbil alamin, hatur nuhun Pak Ustadz Laksana atas kajian yang disampaikan di siang hari ini. Mungkin masih banyak yang akan dibahas dan banyak sekali yang menjadi pertanyaan dan apa ini nanti sambungannya, benang merahnya sampai ke ibadah kurban gitu ya. Nah ini mungkin ya. Jamaah insya Allah saya sendiri sih jadi penasaran gitu. Gimana nanti cerita akhirnya atau sambungannya sampai mana gitu. Insya Allah mungkin hari Senin kita akan lanjutkan lagi kajian dari Ustadz Laksana ini. Terima kasih Pak Ustadz sudah bisa memberikan kajian di siang hari ini, dan para jamaah sekalian, alhamdulillah sekarang sudah mencapai 67, 68 dengan saya jumlah pesertanya. Saya masih mau mengajak lagi, mangga hari Senin bergabung ba'da zuhur. Mungkin ada yang zuhur dulu, tadi juga Ustadz Laksana saya WA sedang zuhur pasti karena agak telat. Semuanya sholat zuhur dulu, jadi nggak pas jam 12, jam 12 lebih kita mulai, dan waktunya mohon maaf memang kita setkan hanya sampai jam 13.30. Tapi itu tidak menjadi satu halangan atau kendala kita untuk menuntut ilmu bersama Ustadz kita ini. Mungkin itu dulu sementara Bapak Ibu jamaah sekalian, Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan di kajian hari ini bisa bermanfaat untuk kita, menjadi amal ibadah kita juga untuk pada saat menuntut ilmu seperti ini. Itu aja dulu mungkin dari saya. Mohon izin saya tutup kajiannya, Ustadz. Ada yang mau disampaikan dulu, Pak Ustadz? Oh, tidak ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya lah. Enggak, siap. Insya Allah kita lanjut Senin. Dari saya, Masjid Darul Ihsan Kalong, kami ucapkan terima kasih. Teman-teman di Jawa Tengah, Senin silahkan gabung lagi ya. Atur nuhun, silahkan undang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.